Itu daerahnya di bawah bukit. Ketika saya berperan Hanuman, tapi masih keadaan sadar, saya ya ibaratnya kesana kemari. Terus di atas meja di situ ada pohon rambutan kalau tidak salah. Nah itu saya tidak sengaja melihat sesosok di situ. Sosoknya yaitu berupa kera putih. Ini real ya, saya nggak bohong, saya nunjuk gawe-gawe, enggak, terserah Anda percaya atau tidak, monggo. Saya melihat seekor kera putih, matanya merah menyala, terus giginya, taringnya panjang, mulutnya menganga seperti ini. Lah akhirnya saya ketika melihat itu Kita sekarang masuk ke topik kesenian. kesenian. Jadi kenapa Anda bisa gabung di kesenian Turangga Carian ini? Oh ya, sejarah kesenian Turangga itu sebenarnya saya memang nggak tahu, mungkin dari darah dari ayah saya yang suka seni. Soalnya ayah saya katanya dulu mudanya juga berkecimpung di seni. Tapi kalau ayah saya itu seninya ke kubro. Ya kalau saya kan ke jadilan atau tarian tradisional. Lah jadilan di desa saya itu sudah ada sejak saya dulu masih anak-anak, masih SD. Saya ikut ayah saya ke sana kemari, terus belajar gamel, terus belajar nari. Memang suka yang namanya seni. Sampai sekarang pun masih suka. Jadi ya gini, sekalian mau tanya, kalau misalkan ada kesenian kan pasti ada yang kesurupan, identik kan pasti kan itu. Identik. Kira-kira kalau menurut panjenengan itu yang namanya kesurupan di kesenian itu memang benar-benar real apa settingan? Ya, kalau menurut saya pribadi, kesurupan di kesenian itu ada yang settingan dan juga ada yang benar-benar kesurupan. Maksudnya ada beberapa anak yang di kesenian kami itu membawa dan sebagainya, itu kalau menyembuhkan ya sulit, memang sulit. Dalam artian bukan itu bumbungan, itu gawe-gawe. Ya ada yang mengatakan seperti itu, tapi tetap yang namanya itu mesti real kesurupan bisa. Adapun yang settingan ya bisa. Kalau di tempat saya itu di gongnya itu kalau nggak salah di gongnya itu ada yang menghuni di situ. Jadi bisa saja mengundang yang lainnya. Tapi kemungkinan loh ya, bukan juga berarti saya berarti setiap itu gong ada ya. Atau jadi tertentu mungkin ya. Tertentu. Soalnya kenapa kok saya bilang seperti itu? Kemarin yang pas mentas di desa saya itu ada yang diimpiin atau ibaratnya gimana ya? Dikasih tahu lewat mimpi. Salah satu seorang anggota itu kena ngopo kok ora tahu dirawat. Nek biyen sok dikei kembang, sok dikei endok, kasih telur dan sebagainya. Kalau sekarang enggak, akhirnya agak marah dan sebagainya. Itu ada yang sampai dikasih tahu lewat mimpi seperti itu. Jadi ya saya juga percaya nggak percaya memang realnya seperti itu gitu. Di kesenian saya kan ada sesajen itu. Nah ada orang yang ibaratnya iseng makan sesajen itu, tapi sebelum dimakan oleh pihak kami, lah itu kesurupan bisa. Jadi kalau misalnya dari pihak kami itu kebanyakan tidak aman semua, insya Allah. Kalau tidak dijahili, kebanyakan yang terkena malah orang lain. Nggak tahu kenapa. Kalau untuk peran jenengan dalam kesenian itu sebagai apa? Kalau peran dari awal dulu ya. Dari awal saya cuma pertama tadi saya bilang saya cuma belajar gamel, terus sampai SMP ada kegiatan karawitan, terus setelah SMP kok saya bosan belajar gamel, akhirnya saya ibaratnya cuma melihat, bukan ada yang ngajari, enggak, cuma melihat senior saya nari seperti ini, saya praktekkan di depan kaca di rumah. Nah pada waktu itu pertama kali saya menjadi seorang prajurit menggunakan kuda. Nah setelah itu lama bosan juga, pengen pengalaman baru. Nah saya memperhatikan kok saya tertarik dengan yang namanya Hanuman seorang kera. Kalau teman saya bilang itu
bekantan katanya. Enggak masalah bekantan atau itu anuman atau itu ketek, yang penting saya suka. Intinya seperti itu. Orang ngurus omongan wong, sing penting aku senang. Ngono lho intinya seperti itu. Mbok arek wong, "Walah, ketek kok seneng." Enggak masalah. Yang penting saya suka. Iya toh? Nah, terus sampai sekarang saya berperan sebagai Hanuman. Nah, seperti itu. Yo, tapi kalau nari yo masih belajar, saya nggak begitu bagus dalam menari, tapi berusaha semaksimal mungkin untuk menyuguhkan yang terbaik ketika saya tampil. Nah, seperti itu. Kan pasti pemain Hanuman lama kan? Ya. Pernah nggak di suatu tempat pementasan itu pernah terjadi kejadian yang sangat ekstrim pas saat main? Entah itu kesurupan yang susah untuk diobati, atau mana, atau mungkin di situ Anda pernah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Kira-kira pernah nggak kayak gitu? Pernah, otomatis pernah. Soalnya yang namanya suka dengan karakter tertentu itu nanti bisa terbawa dengan suasana yang seperti itu. Maksudnya seperti ini, saya suka dengan karakter Hanuman. Nah, nanti ketika saya membawakan tarian Hanuman, nggak terasa akan ibaratnya terbawa dengan seorang Hanuman itu seperti apa. Nah, ini pengalaman yang pertama, saya paling takut sampai saya menangis ketika itu. Kalau saya dibilang bohong ya terserah. Intinya salah satu sesepuh yang di desa saya atau di kesenian saya tahu. Nah, ketika saya mentas di daerah mana ya, Pandansari kalau tidak salah, Purworejo, itu daerahnya di bawah bukit. Ketika saya berperan Hanuman, tapi masih keadaan sadar, saya ya ibaratnya kesana kemari, terus di belakang di atas meja di situ ada pohon rambutan kalau tidak salah. Nah, itu saya tidak sengaja melihat sesosok di situ. Sosoknya yaitu berupa kera putih. Ini real ya, saya nggak bohong, saya gawe-gawe, enggak, terserah Anda percaya atau tidak, monggo. Saya melihat seekor kera putih, matanya merah menyala, terus giginya, taringnya panjang, mulutnya menganga seperti ini. Lah, akhirnya saya ketika melihat itu, saya kaget, gemeter, langsung saya lari ke belakang, saya nangis. Nah, soalnya kan kaget, masukku wujudnya kayak gitu. Iya, seperti itu. Mungkin mereka memperkenalkan diri sama saya atau saya nggak tahu gitu loh. Tapi itu pengalaman yang pertama ketika saya menjumpai seperti itu. Takut pokoknya. Tapi itu sempat masukin jenengan nggak waktu itu? Enggak, cuma memperlihatkan tok. Mungkin apa ya? Pengen kenalan? Gitu. Iya, kemungkinan aja pengen kenalan. Biasanya kalau orang yang melihat seperti itu biasanya langsung kesurupan. Saya kabur kok. Jadi kabur. Oh, berarti belum kesurupan ya. Kalau misalkan dilihat agak lama mungkin bisa masuk ya. Mungkin bisa. Soalnya saya takut tuh. Ya, seperti itu. Itu jujur ya, kalau misalkan saya di posisi jenengan, pasti akan saya lihat terus. Soalnya aku sendiri pengen lihat kayak gitu. Seperti apa yang real. Tuh. Kalau misalnya wujud yang real gaib itu kan bisa bermacam-macam. Soalnya yang mereka itu bisa memanipulasi beberapa bentuk. Entah itu seperti saya atau seperti jenengan kan bisa saja. Iya. Jadi pas ketika itu paling wujudnya seperti itu. Kalau wujud aslinya kan katanya templetot. Katanya guru saya itu templetot rambut jaji gitu loh itu. Jadi kalau wujud yang seperti sekarang yang kita lihat di televisi, mohon maaf, seperti kuntilanak, seperti genderuwo, seperti pocong dan sebagainya, itu sebenarnya manipulasi dari mereka. Karena kan katanya mereka juga tingkat-tingkatan ke ilmunya, tidak sembarangan ibaratnya bisa menghantui orang lain. Contohnya kalau misalnya ingin memperlihatkan wujudnya kan tidak sembarangan hantu, mungkin udah ada ilmunya sedikit seperti itu katanya loh. Ini katanya, saya juga nggak pengalaman hal-hal seperti itu. Yang namanya kebetulan ini ada satu yang saya masih ingat sampai sekarang, tambahan aja. Itu saya pernah diajari sama guru saya ngaji kalau menyembuhkan penyakit-penyakit ringan. Nah, ini pengalaman yang sampai saya tidak saya lupakan sampai sekarang. Maksudnya seperti ini. Dulu ketika saya itu masih belum
punya istri masih ibaratnya dalam pacaran, tahap pacaran sama istri saya yang sekarang ini kan, dulu ibunya istri saya itu, mertua saya itu jatuh di kamar mandi, terus ini apa, tangannya, pergelangan tangan ini nggak bisa digerakkan seperti ini, nggak bisa. Kalau gerakan sedikit aja sakit, ke kanan sakit, ke kiri sakit. Ya terus istri saya itu telepon saya. Ketika itu saya suruh datang, soalnya kan ngabarin nek ibunya jatuh. Terus saya datang ke situ. Terus saya lihat, saya bilang sama istri saya, pacar saya dulu lah, mbok tak obatane gitu. Pacar saya enggak percaya. Mosok sama nih yo? Ya memang saya nggak bisa, tapi lantaran insya Allah iso. Kabeh iki sing kuwasa, kabeh iki Gusti Allah gitu. Saya modal mantep saja. Saya modal mantep. Terus pacar saya atau istri saya dulu itu bilang sama Simbok itu, terus bilang mau diobati sama Mas Eko, katanya bisa. Terus ya saya suruh ngambil air wudhu, terus saya bilang sama ibu saya, mantep madep jaluk sing kuwasa, muga-muga lek ndang mari. Terus saya bacakan, terus saya usap. Entah apa yang terjadi, saya nggak tahu. Saya juga takjub. Langsung seketika sembuh. Langsung tangannya seperti ini. Ini real ya, saya nggak bohong. Ini real. Kalau nggak percaya, tanya istri saya. Ini real. Langsung seperti ini, digerakkan langsung. Bisa sembuh seketika. Jadi itu nggak ada baca-bacaan enggak? Ya ada. Ada ya itu pasti. Ada bacaan tertentu, tapi saya takutnya nanti saya bacaannya kayak gitu, lafalnya salah atau apa, kan soalnya saya bukan profesional gitu. Cuma kebetulan dilalai pas gitu. Mantap pertanyaan Tuhan dan justru diijabahkan doa. Mungkin ya memang niatnya membantu orang, tulus seperti itu. Ya. Pengalaman yang tidak terlupakan. Oke, terima kasih Pak Goya ya untuk datang untuk sharing seputar pengalaman mistis, tapi bagi saya ya baru sedikit, kalau jangan kan banyak. Pengen jujur punya pengalaman bisnis banyak itu pengen, tapi alhasil ya karena saya sendiri cuma modal kepo tapi nggak punya nyali ya. Saya juga nyalinya sih ya kayak gini. Terima kasih Pak Go, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ya terima kasih mengundang saya, semoga ada terbesit ilmu sedikit lah seperti itu, pengalaman intinya.